Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haru, ya hari ini kita akan melakukan pendampingan di video ya. Jadi setelah kita akan di sini kurang lebih sesuai dengan durasinya kurang lebih 3 jam, akan bersama-sama baik itu proses wawancara maupun prosesi melihat perkembangan hasil pembelajaran dari 1.1 sampai 1.3. Bagaimana Pak Harun hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih. Sudah terlalu nih dan sudah siap nih. Sudah baik. Pak Harun, hari ini kita akan refleksi tentang bagaimana kompetensi awal sebagai guru penggerak dan fokus pendampingan kita. Pak Harun, kita hari ini ada 4. Satu, diskusi tentang tantangan belajar daring. Yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio. Jadi kita akan fokus di situ Pak Haru, dan saya pikir Pak Haru bisa memberikan saya informasi terkait 4 hari ini. Nah, baik Pak Haru, selama ini kan kurang lebih 1 bulan ini kita sudah melakukan pembelajaran daring, dan saya lihat Pak Haru sangat cukup luar biasa dan aktif, baik melakukan kerja kelompok maupun memberikan umpan balik terhadap persoalan-persoalan yang telah dipelajari, khususnya tentang modul 1.1 dan 1.2, terkhusus kepada 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Haru, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini terkait pembelajaran daring yang Pak Haru jalani. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya izinkan saya untuk memaparkan tentang apa yang telah saya jalani selama 1 bulan ini, terkhusus tentang kegiatan pembelajaran daring yang diadakan oleh pendidikan guru penggerak ini. Ya, jadi dalam 1 bulan ini saya telah melaksanakan pembelajaran 2 modul, yakni modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, adapun untuk modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, nah kemarin memang saya mendapati beberapa kendala ketika di awal pembelajaran secara daring, di mana sebelumnya saya pribadi itu belum melaksanakan pembelajaran daring semasif seperti di pendidikan guru penggerak ini, sehingga saya harus belajar dan saya juga harus bertanya kepada teman-teman yang telah sering melaksanakan pembelajaran daring, terutama tentang menu-menu yang ada pada Google Meet, karena kebetulan aplikasi yang digunakan pada pembelajaran daring ini adalah Google Meet. Banyak-banyak Google Meet. Ya, Google Meet. Nah, sehingga saya juga harus bertanya kepada teman-teman bagaimana cara ketika melaksanakan awal membuka Google Meet dan Gmeet, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya share screen. Jadi saya sebelumnya belum terlalu paham mengenai Google Meet ini, karena umumnya saya dulu hanya menggunakan Zoom Meeting, Pak. Iya. Nah, sehingga saya harus bertanya juga dan mempelajari menu-menu yang ada di Gmeet ini. Nah, sehingga alhamdulillah di modul 1.2 saya tidak terlalu kesulitan lagi, karena saya sudah belajar di modul 1.1 tentang menu-menu yang ada di Gmeet ini. Jadi seperti itu Pak gambaran saya. Baik, terima kasih banyak, luar biasa, karena sekalipun Pak Haru sangat aktif dan tetap juga berusaha belajar, berusaha bertanya.
Ya itulah gunanya kita sharing sebenarnya. Sharing itu tidak ada yang dulu, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Yang penting mau berbagi dan mau menerima, dan haru mau berbagi dan mau menerima. Eh, dari proses pembelajaran daring yang telah dilakukan oleh Pak Haru selama 1 bulan ini, tentu ada capaian-capaian yang telah dilakukan, dan Pak Haru barangkali bisa menggambarkan ke saya apa saja yang capaian yang dilakukan selama 1 bulan ini. Baik, terima kasih. Adapun capaian yang saya rasakan di dalam 1 bulan ini, yang pertama tentang modul 1.2 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam pemikiran ini, kalau dulu saya hanya sering mendengar Ing Narso, Sungkulodo, Ing Madya, Mangukarso, Tuturi Handayani, saya hanya mendengar Pak, tapi kurang memaknai, dan saya pun dulu tidak paham arti dari kalimat-kalimat itu. Nah, tetapi setelah belajar di guru penggerak di modul 1.1, saya mulai memahami apa arti dari semboyan itu. Ya, secara umum saya memaknai bahwa semboyan itu berarti sebagai guru di depan kita harus memberi teladan, kemudian di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Nah, saya kira itu yang saya pelajari di modul 1.1 dan tentang peran guru yang menuntun. Nah, kalau di modul kemarin digambarkan bahwa guru itu seperti seorang petani dan murid ini adalah tanamannya. Ya, jadi tugas saya sebagai guru hanya menuntun kodrat-kodrat itu. Apakah nanti tumbuh menjadi bibit yang baik, segar. Nah, jadi kita berusaha untuk itu. Sebagai guru, tugas utamanya adalah menuntun, tentunya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Iya Pak. Jadi itu untuk modul 1.1. Kemudian di modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, kemudian inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Ya, saya kira, nah kemarin saya sudah menyampaikan bahwa sebelum belajar modul ini, saya sebenarnya menganggap bahwa diri saya sudah memiliki nilai-nilai ini, namun persentasenya masih kurang. Nah, setelah belajar di modul 1.2, nah, saya sudah memahami bahwa nilai-nilai itu harus terus dipupuk. Ya, bagaimana caranya? Nah, kemarin pada saat elaborasi juga sudah disampaikan maksud-maksudnya seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik, luar biasa Pak Haru. Saya juga mengikuti perkembangan Pak Haru dalam pemantauan belajar daring yang sering dilakukan oleh fasilitas kita maupun dengan bersama dengan Pak Instruktur, dan capaian-capaian itu berdasar tentang pemahaman terkait review dan pembelajaran pada modul 1.1 dan 1.2. Nah, baik. Kemarin juga kan kita sudah melakukan kegiatan lokakarya orientasi. Ya, kita sudah melakukan lokakarya orientasi. Dalam perjalanan guru penggerak ini kan tentu saja Pak Haru mungkin berpikir ada semacam kekhawatiran jika menjalani kegiatan ini. Dan kalau boleh saya gali informasi dari Pak Haru, apa saja kekhawatiran yang Pak Haru rasakan selama 1 bulan ini setelah mengikuti program guru penggerak? Siap. Ya. Jadi memang benar Pak, kemarin ketika di Lokakarya 0 itu kami dimintai apa sih kekhawatirannya, ya kekhawatirannya dalam menghadapi guru penggerak ini. Ya benar bahwa memang sebelumnya itu banyak kekhawatirannya antara lain. Nah, kalau dari faktor sarana, kekhawatiran saya ya seperti yang Bapak ketahui bahwa di sini sekarang jaringannya
kurang, sehingga saya harus berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, kemudian kekhawatiran lain itu yang sering saya dapatkan di teman-teman guru, itu mereka mengatakan, "Wah, guru penggerak itu banyak sekali tugasnya, saya sakit." Nah, saya sakit. Jadi ternyata seperti apa? Setelah saya jalani, oke, memang tugas-tugasnya ada, tetapi itu tergantung dari kita bagaimana memanage waktu supaya tugas-tugas itu bisa terselesaikan tepat waktu. Sebenarnya tugasnya tidak susah, ya hanya yang susah adalah memanage waktu itu, Pak, karena di luar kegiatan kita sebagai guru penggerak, kita juga tentu sebagai guru harus melaksanakan tupoksi kita untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa Pak, dan disinilah kita sebenarnya karena selaku pemimpin pembelajaran ke depan, salah satu itu adalah bagaimana memanage waktu. Iya. Dan dalam 1 bulan ini juga Pak Haru selain memiliki kekhawatiran yang sudah diungkapkan tadi, dan alhamdulillah setelah mendengarkan semacam ungkapan dan harapan, tentu ada harapan-harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran ini. Kalau boleh saya tahu, adakah harapan atau apa harapan-harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran 1 bulan ini? Baik, terima kasih Pak. Berbicara mengenai harapan, di awal sebelum saya masuk guru penggerak, saya sebenarnya berharap bahwa tujuan utama saya masuk di guru penggerak adalah ingin mengupgrade diri, kompetensi-kompetensi yang ada pada diri saya ini harus terus saya upgrade. Nah, apa yang sudah saya dapatkan, Pak, luar biasa di PGP ini. Saya yang pertama di modul 1.1, saya semakin menyadari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini itu bersifat universal. Memang Ki Hajar Dewantara lahir di sekitar 100 tahun, hampir 100 tahun yang lalu, tetapi pemikirannya itu masih tetap harus dijaga sampai sekarang ini, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, harapan-harapan saya yang sudah saya capai, ya tugas-tugas saya alhamdulillah terkumpul sesuai dengan waktunya. Ya, itu yang saya harapkan ya. Baik, saya kira yang disampaikan Pak Haru luar biasa juga, baik itu kekhawatiran, harapan, dan tentu harapan yang sudah terwujud itu yang disampaikan Pak Haru. Mungkin ada juga harapan-harapan ke depan, harapan baru yang Pak Haru harapkan untuk 1 bulan ke depan selama mengikuti program guru penggerak. Kalau boleh tahu seperti apa yang harapan baru yang Pak Haru? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa tujuan saya untuk mengikuti PGP ini adalah untuk mengupgrade kemampuan saya, di mana tujuannya adalah untuk kebaikan anak-anak didik saya. Nah, sampai hari ini sudah ada beberapa harapan yang telah terwujud tadi, tetapi itu masih ada banyak sekali harapan-harapan saya, Pak. Seperti apa itu? Nah, seperti apa? Kalau saya melihat diri saya belum bisa mengajar dengan baik sekarang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pertama, saya belum memahami metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Ya, saya berharap beberapa bulan ke depan saya sudah memahami banyak metode-metode mengajar, supaya saya bisa mengaplikasikan ke peserta didik saya. Kemudian nilai dari gerakan Merdeka Belajar ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga belum terlalu memahami pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Di kelas saya itu saya tidak tahu apakah saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Nah, harapan saya
ketika bulan depan saya sudah paham ini, Iya. karenanya ya saya harus terus belajar. Seiring perjalanannya nanti Betul sekali, Pak. Pak. Ya. Itu harapan saya. Ya baik Pak Harun ya. Saya kira luar biasa Pak Harun harapan-harapannya juga ke depan, dan insya Allah seiring perjalanan nanti akan membuka kuasanya Pak Harun untuk memahami terkait program ini, bahwa program ini walaupun isunya di luar seperti ini, tapi Ya. dalam perjalanannya insya Allah Pak Harun bisa memaknai sendiri ya. Nah, selain itu kan saya melihat waktu kita melakukan orientasi, karena sempat hadir kepala sekolahnya, walaupun saya tahu kepala sekolahnya ini adalah menjelang pensiun, tapi luar biasa masih memiliki spirit dan tanggung jawab yang luar biasa. Saya ingin mendengarkan langsung juga dari Pak Harun, selain di kegiatan pembukaan kemarin, selama 1 bulan ini Pak Harun yang menjalani, bagaimana dukungan yang lain yang diberikan kepala sekolah selama Pak Harun mengikuti pembelajaran dari selama kurang lebih 1 bulan? Baik, tentang dukungan kepala sekolah, saya menilai bahwa beliau, ibu kepala sekolah itu sangat mendukung saya Pak untuk berkegiatan di PGP ini. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Ya paling tidak beliau selalu bertanya, saya kira ada kegiatan PGP, Ya. kenapa datang Ya. di sekolah? Nah, artinya bahwa itu mendukung. Ya. Ya, beliau selalu mendukung dengan cara yang pertama mungkin memberi izin. Paling tidak itu yang paling saya butuhkan, bahwa ya iya Pak, mengingatkan dan memberi izin. Ya, memberi izin, beliau sangat mendukung itu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah biasa juga saya gunakan Pak. Misalnya laptop, Ya. kalau kadang laptop saya bermasalah itu beliau mengizinkan. Jadi Luar biasa. saya menganggap bahwa dukungannya sangat mendukung saya untuk berkegiatan di PGP ini Pak. Ya, Pak Harun ini kan kalau tidak salah kan Mas. Ya. Nah, bagaimana kebijakan kepala sekolah terkait tugas tambahan selain tugas pokok tadi ya, tugas tambahan sebagai orang kedua dari wakil kepala sekolah itu, kalau Pak Harun melakukan pembelajaran ini kan banyak, apakah itu mempengaruhi dukungan kepala sekolah terhadap tugas tambahan yang diberikan? Oh iya. Baik, terkait dengan tugas tambahan saya Pak dan dukungan dari kepala sekolah, kembali lagi saya mengatakan bahwa beliau, kepala sekolah saya itu sangat mendukung kegiatannya. Nah, adapun tentang tugas tambahan saya sebagai wakasek itu tetap saya jalankan. Nah, seperti kita tahu bahwa di kegiatan PGP ini itu tidak setiap hari Ya. melaksanakan kegiatan Zoom meeting, itu waktunya apa namanya? Ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu. Ya. Nah, kita hanya melihat due date-nya kapan, jadi kita berusaha melaksanakan tugas itu sebelum tenggat waktu yang diberikan. Nah, jadi kembali lagi bahwa inti dari kegiatan ini supaya berjalan lancar kembali ke manajemen waktu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tugas tambahan masih tetap Semuanya bisa jalan. Semuanya bisa berjalan. Alhamdulillah. Baik, Pak Harun, luar biasa. Nah, selain kepala sekolah ini kan kita ada di kegiatan-kegiatan teman-teman guru ya. Nah, tentu ada juga sorotan dari rekan-rekan yang sejawat. Nah, saya ingin mendengarkan langsung dari Pak Harun, bagaimana dukungan yang diberikan rekan sejawatnya selama Pak Harun mengikuti kegiatan pembelajaran tadi Ya. di pendidikan guru penggerak ini. Oke. Nah, terkait dukungan teman-teman sejawat, saya kira teman-teman saya juga sangat mendukung kegiatan yang saya laksanakan Pak. Ya, dukungan kegiatannya seperti apa? Ya, yang paling jelas tadi bahwa teman untuk melaksanakan kegiatan PI 1 ini, ya, yang mempersiapkan kamera, kemudian untuk video rekaman itu teman-teman saya Pak. Jadi mereka mendukung, support dengan kegiatan ini. Dan kadang juga kalau misalnya bertabrakan dengan Google Meet, ya saya bisa meminta teman untuk bertukar dulu, tukar jam pelajaran. Kita dulu masuk
nanti di Jamta saya yang masuk seperti itu. Jadi kembali lagi manajemen Iya. waktu untuk Artinya melaksanakan ini. dengan tidak mengabaikan tugas pokok ya. Betul sekali Pak. Ya, karena tugas pokok itu yang utama. Tahu baik, luar biasa Pak Harun. Nah, tadi itu kan kita sudah bagaimana kegiatannya, follow up-nya setelah mengikuti lokakarya, orientasi, dukungan kepala sekolah, dukungan teman-teman sejawat, luar biasa saya melihatkan ini. Nah, saya juga ingin melihat karena Pak Harun ini kan sudah memaknai pemikiran kehadiran Buantara. Nah, berdasarkan filosofi pendidikan yang Pak Harun sudah pelajari, apa perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Harun di ruang kelas? Perubahan yang dilakukan di ruang kelas ini supaya agar selaras dengan pemikiran kehadiran Buantara. Baik. Nah, terkait penerapan implementasi dari pemikiran kehadiran Dewantara, ya, kalau di dalam ruang kelas kebetulan bahwa siswa baru belajar masuk kelas hari ini Pak. Ya. Ya, jadi selama mulai dari lokakarya nol, selama mulai dari pembukaan PGP sampai hari ini, baru hari ini masuk kelas. Karena kemarin ketika pembukaan itu siswa sudah terima rapor dan libur, sehingga baru masuk kelas hari ini. Nah, adapun implementasinya kalau misalnya di sekolah, tadi kebetulan sebagai guru kemarin juga dibahas ketika demonstrasi kontekstual, ruang kolaborasi, bahwa salah satu contoh dari implementasinya ini adalah gerakan 3S. Nah, jadi pagi-pagi kami menjemput siswa di gerbang. Ya, adapun nilai-nilai kalau dikaitkan dengan nilai guru penggerak, mungkin masuk ke nilai berpihak pada siswa, ya, dan kolaborasi. Ya. Selain Pak. Iya. Baik Pak Harun, saya pahami betul bahwa ini juga berkaitan dengan kegiatan hari ini adalah awal pertama masuk sekolah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa terkait itu yang selaras dengan pemikiran kalian, mungkin ada pengalaman sudah dilakukan Pak Harun sebelumnya sebagai bentuk aktualisasi dan sudah bisa, ternyata apa yang saya lakukan selama ini loh yang sesuai dengan pemikiran kalian. Bisa barangkali Pak Harun bantu saya gambarkan apa yang flashback ke belakang. Ya. Jadi apa sih yang sudah saya lakukan sebagai bentuk implementasi dari KHD, meskipun sebelum-sebelumnya mungkin saya belum paham tentang apa yang saya lakukan itu adalah implementasi dari KHD. Nah, salah satu implementasi yang pernah saya lakukan, ya, sebagaimana tadi bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh kembangnya murid, dan di depan guru menjadi teladan, di tengah guru memberi motivasi, dan di belakang guru memberi dorongan. Nah, apa contohnya? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin ketika di ruang kolaborasi, bahwa salah satu contoh yang pernah kami laksanakan di sini adalah pada saat kegiatan kelima, di mana sekolah kami ini belum mampu, tapi secara ekonomi siswa kami kurang, sehingga dana yang digunakan untuk P5 ini kurang. Tetapi di sekolah kami ada jurusan pengelasan Pak, dan di jurusan pengelasan itu sudah membuat rangka untuk tenda. Nah, pada saat kegiatan P5 kemarin, tenda itu kami gunakan. Nah, tenda dari hasil pengelasan, hasil karya siswa itu kami gunakan, sehingga kami bergotong royong. Nah, kemarin di demonstrasi kontekstual salah satu contohnya adalah gotong royong. Ya, kami mengambil tema itu gotong royong, sehingga kami bergotong royong untuk membuat tenda ini. Ya, mungkin kalau di sekolah lain itu cukup sewa dan terima jadi. Tapi kalau kami
kami mengusahakan ini secara gotong royong. Nah, adapun yang biasanya menjadi masalah adalah banyak siswa yang hanya sebagian siswa yang bekerja. Ya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ini, kami membuat kesepakatan sebelum semuanya kita laksanakan, kami panggil siswa bahwa kita bersepakat untuk membagi-bagi tugasnya, tugas siswa ABC melaksanakan ini, sehingga ini terprogram dan bisa berjalan lancar. Tidak ada lagi siswa yang kita istilahkan melarikan diri. Jadi saya simpulkan bahwa implementasinya salah satunya adalah kegiatan gotong royong ini, Pak. Nah, dari kegiatan-kegiatan tentang filosofi pemikiran pihak dari luar tersebut tentang perubahan yang dilakukan oleh Pak Haru, apa yang mendorong sehingga Pak Haru melakukan perubahan? Apa dorongan? Ya. Apa karena gara-gara ikut guru penggerak atau ada dorongan memang yang lain? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Apa yang menjadi pendorong, apa yang menjadi motivasi bagi saya untuk melakukan hal-hal itu? Tadi juga saya sampaikan bahwa tujuan utama saya itu guru penggerak adalah untuk mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan saya, di mana ujung-ujungnya adalah untuk perbaikan kualitas pada anak-anak didik saya. Ya. Jadi sebagai guru tentunya tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan ujung tombaknya adalah pada siswa, kemampuan seorang siswa. Nah, jadi itu yang menjadi motivasi utama saya Pak untuk belajar di guru penggerak dan mengimplementasikan Di kelasnya. Iya. Baik. Nah, dari perubahan itu yang dilakukan oleh Pak Haru, bagaimana responnya peserta didik Pak Haru terhadap perubahan yang Pak Haru lakukan? Oh iya Pak. Ya, responnya bermacam-macam Pak. Iya, iya. Tapi bentuk banyak macam. ya, tetapi banyak dari mereka kelihatannya senang dengan apa yang telah kami lakukan. Kebanyakan senang ya? Kebanyakan senang Pak dengan perubahan-perubahan itu. Nah, misalnya pada saat pembelajaran, kelihatannya siswa lebih senang, lebih ceria. Kalau biasanya mereka diam, nah sekarang pada saat pembelajaran mereka cukup aktif Pak dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi itu perubahan-perubahan yang Nah, baik. Nah, kan tadi Pak Haru sampaikan ke saya kan bahwa sebagian besar, berarti ada sebagian kecil. Nah, yang sebahagian kecil ini yang mungkin berdampak nilai negatif ini terhadap perubahan yang Pak Haru lakukan, tentu Pak Haru punya trik-trik tersendiri agar ini bisa juga berdampak positif, atau respon positifnya bisa berubah dari tadi negatif menjadi positif yang sebagian kecil ini. Karena sekecil apapun itu anak kita kan kita tidak bisa abaikan. Bagaimana menyiasati Pak Haru hal seperti ini? Ya, betul sekali Pak. Dari semuanya tentunya masih ada beberapa yang belum merespon secara baik. Nah, sebagai guru apa sih yang harus saya lakukan? Saya menganggap seperti ini, bahwa saya sebagai guru kembali harus menyelami kehidupan anak itu. Kenapa? Sehingga respon yang diberikan seperti itu. Jadi ke depan saya mungkin akan mewawancarai Pak, berbicara antara hati, apa sih yang terjadi. Jangan sampai bahwa sebenarnya anak itu dirinya ada di sini, tetapi pikirannya melayang-layang. Apakah dikarenakan ada masalah di keluarganya Pak? Karena saya melihat di sekolah kami Pak, ini siswa ada beberapa yang berasal dari broken home. Ketika saya tanya ketika saya tanya tinggalnya sama siapa, itu dari 18 orang ada 2 orang Pak yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Ketika saya tanya di mana orang tuanya, sudah lama tidak bersama dengan orang tuanya. Jadi saya broken ya? Bukan. Bisa saya anggap broken home karena orang tuanya sudah sepertinya tidak peduli. Kenapa saya anggap tidak peduli? Sudah jarang bertanya kabar dan jarang mendatangi anaknya.
Ya, sudah bertahun-tahun. Iya, iya. Tinggalnya hanya sama tantenya dan ada juga yang sama neneknya. Jadi seperti itu. Saya sebagai guru, saya harus menyelami, bertanya dengan mewawancarai siswa ini, kemudian mencarikan solusi yang terbaik. Luar biasa. Ya, seperti Iya, itu. baik, luar biasa Pak Haji itu. Karena saya berharap baik yang kalau secara klasikal masih sudah banyak yang mensupport merespon dengan baik, tapi kan kita tidak bisa memberikan yang sedikit itu. Nah, dari perubahan itu secara klasikal ini Pak Haji, hal apa yang sebenarnya yang Pak Haji lihat, hal apa yang sudah baik sebenarnya? Secara klasikal Pak Haji melihat tentang responnya anak-anak, perubahan yang dilakukan ke siswa di kelas, dan responnya siswa baik yang banyak yang respon baik maupun yang negatif yang positif. Tapi Pak Haji sudut pandangnya hal apa yang sudah baik dalam perubahan yang telah Pak Haji? Ya, apakah ada sesuatu hal yang baik yang kita madani Pak Haji? Oke. Jadi menurut saya Pak, yang sudah baik ini dari siswa itu motivasinya menjadi meningkat. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika pembelajaran tadi itu rata-rata siswa sudah mampu memberikan pernyataan-pernyataannya. Kalau sebelum-sebelumnya masih malu-malu ketika ditanya, ya tidak ada jawaban, masih malu-malu. Dan sekarang rata-rata siswa sudah mampu memberikan jawaban. Ya, kepercayaan dirinya sudah semakin tinggi. Tentunya hal ini disebabkan karena perubahan itu, motivasi yang diberikan pada saat awal pembelajaran. Sebelum masuk pembelajaran, kita harus menanyakan kabar, kita harus berdiskusi. Jadi pada saat pembelajaran yang berubah adalah saya tidak lagi langsung masuk di materi pembelajaran, tetapi ya, bercengkrama dulu dengan siswa untuk mengetahui keadaan psikologisnya. Sebenarnya termasuk memberikan SBK apa ya? Betul Pak. Iya. Baik Pak Harun. Nah, kemudian menurut Pak Harun dari perubahan yang telah dilakukan, respon terhadap anak, kemudian apa yang sudah baik dari perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Harun, apa yang perlu lagi diperbaiki ke depannya? Baik. Tentu masih banyak Pak yang harus saya perbaiki. Seperti apa itu? Nah, tadi saya mengatakan bahwa saya masih belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara sempurna. Itu yang paling harus saya pelajari, itu yang harus saya perbaiki, karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak ini berbeda-beda. Nah, saya masih menganggap menyamaratakan anak-anak Pak, sehingga dalam pembelajaran ya satu model saja, satu metode saja yang saya ajarkan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa yang mau diperbaiki, masih banyak, dan salah satunya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan saya juga harus banyak belajar tentang metode-metode pembelajaran. Nah, kemudian di bidang sarana dan prasarana, saya sangat berharap bahwa di sekolah kami ini sudah bisa tercover jaringan internet ke depannya. Ya, saya kira itu yang prioritas. Iya. Baik, Pak Harun, luar biasa ini. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi yang saya ingin menggali dari kita yang terkait tindakan hasil pembelajaran ini tentang perubahan di kelas yang sesuai dengan pemikiran Haji. Apa rencana tindak lanjutnya Pak Harun terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran Haji? Ya, ya, rencana tindak lanjutnya, ya, saya kedepannya menindaklanjuti masalah-masalah ini. Tentu saya harus belajar. Setelah belajar, saya harus mengaplikasikan apa yang saya ketahui, di mana tujuan utamanya adalah kepada anak-anak untuk agar bagaimana mereka semakin paham dengan apa yang kami ajarkan, kemudian secara psikologi mereka bisa belajar dengan nyaman. Dan saya kira itu tujuan-tujuan utama
dari tindak lanjut yang akan dilaksanakan nantinya. Baik, terima kasih tentang implementasi dan perubahan dan sudah demikian. Nah, kita lanjut ke persoalan portofolio. Ya, Nah, terkait dengan kerangka portofolio kemarin waktu kita di lokasi orientasi kan sudah disampaikan pada kerangka pembuatan kerangka portofolio harus dilakukan. Nah, media dan platform apa yang Pak Harun ingin gunakan dalam pembuatan portofolio digital ini? baik. Media platform yang saya gunakan adalah Google Site. Saya sesuai dengan apa yang dicontohkan kemarin pada saat karya orientasi Google Site, dan bagi saya yang paling mudah sekarang adalah yaitu Google Site itu. Iya. Baik, karena saya juga sebenarnya sudah melihat dan sudah sering mengupdate terus perkembangan tugas-tugas Pak Harun melalui Google Site itu yang paling penting juga ke saya. Nah, kan Pak Harun sudah membuat kerangka portofolio melalui Google Site ini, platformnya sudah menggunakan Google Site ini. Nah, yang di Google Site itu komponen-komponen apa saja yang dituangkan di dalam portofolio? Ya, jadi isi dari portofolio ini di bagian beranda tentu biodata saya tentang apa namanya, nama tentunya, kemudian guru apa, seperti itu. Kemudian di bagian Google Site itu saya bagi, Pak. Jadi setiap modul saya bagi, misalnya modul hari ini modul 1.1, modul 1.2 itu ada tabnya tersendiri. Di modul 1.1 itu saya isi sesuai dengan tugas-tugas yang telah saya kerjakan, Pak, dan saya usahakan sesuai alurnya dengan alur merdeka. Jadi mulai dari diri, kemudian elaborasi pemahaman, tugas ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan ya tadi eksplorasi konsep dan aksi nyata nantinya. Iya. Kalau untuk modul 1.1 itu sudah kami selesaikan. Ya, untuk modul 1.2 itu tinggal aksi nyatanya. Baik, Pak berarti jadi seperti bentuk penyajian portofolio digital yang Pak Harun bikin ini sangat luar biasa dan sudah mengupgrade terus tugas-tugasnya yang di situ supaya kami juga bisa memantau. Nah, Pak Harun kan ada kompetensi 4 kompetensi guru penggerak gitu. Pak Harun 4 kompetensi ini barangkali Pak Harun bisa menggambarkan ke saya apa yang sudah baik dari diri Pak Harun berkaitan dengan kompetensi guru penggerak ini. Sampai saat ini, Pak, dari 4 kompetensi itu capaian, saya merasa bahwa capaian diri saya ini masih tergolong cukup rendah. Jadi oleh karena itu saya masih harus terus belajar supaya berada di level yang lebih baik lagi. Nah, sampai sekarang mungkin di bagian pemimpin pembelajaran. Yang sudah baik, Ya. sudah baik. Kemudian yang sudah baik itu kenapa itu dianggap paling itu sudah baik menurut saya? Ya. Apa alasannya? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi alasan kenapa pemimpin pembelajaran, karena saya selama ini berusaha untuk sesuai dengan zaman, Pak. Itu tadi. Contohnya apa? Nah, seperti kita ketahui bahwa di SMK Negeri 9 Pangkep ini jaringan internetnya sangat susah. Nah, tetapi saya juga ingin mengejar ketertinggalan dibanding sekolah-sekolah yang ada di kota. Contohnya, misalnya pada saat di kota itu kemarin pada saat COVID itu pembelajaran kami itu
kami juga melaksanakan pembelajaran daring. Apakah itu melalui classroom atau hanya menggunakan grup WA. Nah, tetapi ketika pembelajaran di sekolah, Ya. saya juga mengajak anak-anak untuk menggunakan platform juga. Misalnya pada saat asesmen, saya juga menggunakan Quizzes. Nah, untuk menggunakan Quizzes tentu harus menggunakan jaringan internet. Sehingga saya harus mengajak anak-anak untuk mencari di mana jaringan internet di sekitar sekolah ini yang ada jaringan internetnya. Sampai kami juga melaksanakan asesmen yang berbasis jaringan internet seperti itu Pak, menggunakan platform. Dan respon anak-anak luar biasa, mereka sangat senang. Ya, baik Pak Haru. Sebenarnya sudah ada inovasi juga sebenarnya Pak Haru sudah laksanakan. Nah, ini sudah luar biasa itu Pak. Melakukan buat quizzes, classroom, itu kan kadang-kadang kecil menurut ya, tapi kadang-kadang teman-teman di lain masih ada yang menggunakan itu. Dan itu sebuah inovasi yang sudah Pak Haru lakukan. Nah, itu luar biasa Pak Haru. Nah, selain kompetensi yang sudah baik itu yang ada pada diri Pak Haru, nah, kompetensi apa yang menurut Pak Haru yang perlu ditingkatkan ke depannya? Dan kalau itu yang menurut Pak Haru, apa alasannya? Kenapa kompetensi itu harus ditingkatkan? Iya. Baik. Kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah pemimpin di sekolah Pak secara umum. Ya, kenapa? Karena saya kira berbeda ketika mengajak atau memotivasi peserta didik dengan memotivasi teman-teman untuk berbuat melakukan sesuatu. Ya, saya kira itu berada di tingkatan yang berbeda. Itu yang mungkin masih kurang dari saya dan harus ditingkatkan lagi untuk kedepannya menjadi guru penggerak yang baik. Baik. Saya kira memang seperti yang teman-teman dari kita sudah diberikan memang saat untuk menjadi pemimpin, menjadi pemimpin, tapi secara kesekian pemimpin atau menjadi seorang leader harus sudah ada di dalamnya nanti. Nah, oleh itu Pak Haru, setelah tadi kompetensi yang sudah baik, yang sudah jalankan, apa yang perlu ditingkatkan ke depannya. Nah, kan Pak Haru juga sudah mengetahui umpan balik tentang persoalan itu. Apakah ada perubahan rencana Anda atau bagaimana menyiasati kompetensi yang ingin dilakukan? Ya. Seperti apa rencana perubahannya nanti? Baik. Nah, tentang yang kurang ini, tentu saya juga belajar. Saya harus belajar untuk memperbaiki yang kurang. Salah satu upaya yang telah saya laksanakan, yang harus saya laksanakan, nah, kemarin pada saat pembelajaran itu ada modul yang diberikan tentang kompetensi-kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Tentu itu harus saya baca untuk mengupgrade diri sebagai bisa saja untuk pengetahuan sebagai manajer, apakah nanti jadi manajer betulan atau tidak, tetapi paling tidak sebagai guru penggerak saya harus memahami tentang tugas sebagai manajer yang itu. Seperti itulah. Apa yang sudah berubah setelah Pak Haru sudah mengetahui bahwa ya, apa yang sudah berubah dan apa yang sudah saya laksanakan. Nah, tadi pagi kami sudah melaksanakan diskusi bincang-bincang antara saya dengan teman-teman guru. Ya, sebagai bagian wakil kepala sekolah di bidang kurikulum Pak, kemarin kami sudah membuat jadwal pembelajaran untuk guru-guru dan di jadwal ini tentunya ada guru-guru yang meminta saya maunya pagi, saya mungkin siang. Ya tentu ini dipertimbangkan apa baiknya. Kalau misalnya alasannya masuk akal, tentu ini harus difasilitasi supaya mereka juga bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan nyaman, dan dengan tenang dan dengan senang. Seperti itu. baik Pak Haru, biasa ini. Kemudian kita sampai pada akhir wawancara Pak Haru dan pendampingan satu ini. Saya ingin mendengarkan juga dari Pak Haru tentang refleksi proses penelitian kita hari ini.
Itu yang saya lakukan kepada Pak Haru. Apa hal yang menarik sebenarnya? Atau adakah ilmu baru yang Pak Haru dapatkan setelah kita melakukan pendampingan dengan hal ini? Oh iya. Baik, refleksi. Ya, tentunya yang pertama merefleksi kegiatan hari ini. Ya, dari diri saya senang Pak. Saya sangat berterima kasih Bapak sudah mau datang di sekolah kami jauh-jauh dari bawah hampir sekitar 40 kilo untuk sampai di sini Pak. Dan dengan jalanan yang yang ada ekstrim-ekstrimnya. Itu yang pertama, saya sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak. Kemudian hal-hal yang muncul, banyak ide-ide yang muncul setelah melaksanakan pendampingan ini Pak. Saya harus konsisten untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan diri. Kemudian tugas-tugas di LMS itu tentu harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Kemudian Pak, baik, luar biasa, saya sudah mendapatkan. Kemudian apa yang sudah baik, yang kan apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan berikutnya. Kan kita masih ada pendampingan 2, 3, 4, 5, 6 pendampingan. Nah, menurut Pak Haru, apa yang sudah baik menurut Pak Haru dan pendampingan, dan apa yang perlu diperbaiki terkait khusus di pendampingan ya? Iya, siap. Ya, sekira apa yang sudah baik, sudah banyak, semuanya sudah berjalan dengan sangat baik Pak. Saya sangat berterima kasih Bapak membimbing kami untuk dalam kegiatan PGP ini. Kemudian Bapak hadir di sekolah kami. Justru saya ingin meminta maaf jika ada kekurangan Pak. Kalau dari Bapak, saya sudah sangat berterima kasih. Nah, pertanyaannya apa yang mau diperbaiki? Saya sulit menjawab itu Pak. Apa yang mau diperbaiki? Karena semuanya sudah baik Pak. Seperti itu dia. Baik, Pak Haru, terima kasih banyak atas penerimanya Pak Haru di sekolahnya. Saya berterima kasih, kita mau sharing Pak Haru. Jadi saya dengan Pak Haru bukan berarti ketika saya di posisi saya lebih daripada Pak Haru. Dan itu tujuan saya kesini adalah bagaimana kita sama-sama menyukseskan program ini. Pak Haru posisinya sebagai calon guru penggerak, saya sebagai pengajar praktik tentu selalu ingin sharing dengan Pak Haru dan teman-teman CKP yang lain yang di bawah dengan saya. Saya juga punya sempurna, dan insyaallah Pak Haru ke depan adalah salah satu orang yang akan dipersiapkan menjadi pemimpin dalam pembelajaran di sekolah. Dan ke depan Pak Haru saya tetap semangat agar ini bisa sukses sampai 6 bulan ke depan. Ini baru tahap awal dan insyaallah Pak Haru akan bisa menjalani dan saya melihat perkembangan setelah pendidikan ini luar biasa aktif memberi kembali, aktif memberi semacam pendapat, kegiatan ilmuwan kolaborasi, dan itu adalah menjadi nilai tambah bahwa Pak Haru adalah salah satu orang pilihan di kegiatan CGV ini. Dan itu yang walaupun saya tahu kali ini saya agak pahami dengan kondisi karena saya kepingin sekali ketemu dengan kepala sekolah Pak Haru, tapi saya mengaklumi ada hal yang di luar kendali seperti yang dikatakan Pak Haru tadi, sudah diprogramkan oleh beliau mau hadir ini, tapi karena Tuhan berkehendak lain, ada rencana yang tidak bisa ditinggalkan, orang yang tidak bisa ditinggalkan hari ini dalam posisi sakit, bisa sama-sama kita lakukan dan kita berdoa Haru. Mudah-mudahan ibunda orang tua dari ibu kita itu bisa sehat kembali. Saya tahu bulan ini bulan terakhir kayaknya tugas saya dia akan mengakhiri tugasnya dalam waktu dekat untuk memasuki masa pembelajaran. Belajar dari ibu kepala sekolah luar biasa semangatnya, walaupun perempuan tapi dia bisa bertahan di sini beberapa tahun yang setahu saya ada di sini dan itu sebelumnya saya biasa. Saya berdoa Pak Haru bisa sehat dan bahagia selalu dalam mengikuti dua kegiatan penggerak ini dan sukses. Paling tidak saya akan mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin tidak pemimpin seperti itu. Saya kira demikian Pak Haru, terima kasih banyak. Selamat dan sukses selalu.
Terima kasih.